karena telah melanggar kode etik dari FPAGI. Ya, netizen dihebohkan dengan pemecatan ataupun dikeluarkannya Habib Jindan, yang sering kita panggil Jindan ya, yang pernah ada ataupun muncul dalam barisan Persatuan Asosiasi Dukun Indonesia. Dia dipecat oleh Bang Haji Ridwan diduga melanggar kode etik. Wah, ada kode etiknya juga ya ternyata dalam persatuan ini. Dan Bang Haji Ridwan ini sebelumnya dianggap menaikkan pangkat ataupun menyanjung memuji si Jindan ini, karena si Jindan ini sudah mau membela gurunya, bahkan dia seorang Habib membela gurunya, bukan seorang Habib ya, Bang Haji Ridwan. Dan itu Haji Ridwan sangat bangga sekali, bahkan sampai cium tangan, sampai nangis. Alhasil setelah itu dia malah dikeluarkan, padahal sebelumnya dia dikasih peci yang berwarna merah sama persis seperti yang dipakai peci tersebut yang digunakan oleh Bang Haji Ridwan gurunya. Apakah sekarang Habib Jindan ini setelah dikeluarkan dari FPAGI ini masih berguru dengan Bang Haji Ridwan? Kita belum tahu kejelasannya nih. Mari kita lihat cuplikan dari Bang Haji Ridwan ketika mengeluarkan Jindan diduga melanggar kode etik dalam persatuan tersebut. Saya Bang Haji Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan Yayasan Bestari dan Zikir Ridwan dan tim pemburu hantu, pada hari ini tanggal 2 September 2022 bahwa dengan tegas dan dengan hasil rapat Dewan LSM FPAGI bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI karena telah melanggar kode etik dari FPAGI. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut Habib Salim Jindan sebagai anggota FPAGI, kami dari Forum Pemburu Alam Indonesia dan Yayasan Bestari dan Zikir Ridwan tidak bertanggung jawab lagi. Kami tidak bertanggung jawab lagi karena kami sudah keluarkan dari keanggotaan FPAGI. Semoga bermanfaat, semoga dimaklumi, dan semoga buat kita semua menjadi satu pelajaran yang baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Ya, sebelum Bang Haji Ridwan mengatakan pemecatan ataupun mengeluarkan Jindan dari FPAGI, sebelumnya juga pengacara Asosiasi Dukun Indonesia yaitu Firdaus Oiwobo kecewa dengan apa yang dilakukan Jindan, tidak mengaku dukun, alhasil dia dikeluarkan oleh gurunya sendiri. Karena Firdaus Oiwobo ini turun karena dapat mandat ataupun diturunkan oleh Bang Haji Ridwan ya, mewakili Bang Haji Ridwan, karena statement ataupun apa yang dilakukan oleh pesulap merah menyinggung atas nama dukun ini membuat mereka ini bergerak. Berikut ini kekecewaan dari pengacara Firdaus Oiwobo Asosiasi Dukun Indonesia terhadap Jindan yang sekarang sudah berlabuh ke Denis Karista gabungnya, ke Dr. Richard Lee gabungnya. Berikut ini dia tanggapan dari Firdaus Oiwobo. Saya lihat dia bikin video klip dengan Denis Karista. Bilang kok dia bikin video klip, anak bocah. Bilang lagi dia bukan dukun. Ini yang kita bicara ini dukun. Lu ngapain di sini ngeboncengin nama dukun? Atau lu ngaku bukan dukun? Kan dari awal kita udah bilang lu dukun. Ya udah, dukun boleh ikut. Kalau lu bukan dukun dari awal gua usir. Gitu loh, orang temanya dukun kok. Dunia tahu sekarang kita lagi bahas dukun merah, dukun Marcel Radival lagi nyerang dukun Ridwan. Kan gitu yang dibilang gurunya si Jindan.
Kan kita lagi temanya dukun. Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Ya, dengan begitu Jindan sebelumnya ketika dia bersatu ataupun ada dalam barisan dukun mengandung hujatan, bulian dari para netizen. Mengapa seorang Habib bisa ada dalam barisan dukun? Ya mungkin dia juga diceramahi ataupun diberi masukan oleh para habaib ya, sesama temannya, mungkin ada guru-gurunya juga, ataupun habib-habib yang umurnya di atas dia yang menasihati dia agar tidak tergabung dengan persatuan dukun. Kita belum tahu juga nih apakah Bang Haji Ridwan mengeluarkan si Jindan ini, dia tidak akan ketemu lagi dengan Jindan dan tidak akan menganggap muridnya lagi, ataupun tidak bisa bertemu untuk menjadi gurunya lagi, ataupun seperti apa. Sampai saat ini kita belum melihat ya cuplikan dari klarifikasi Jindan setelah dikeluarkan dari FPAGI yang didirikan ataupun yang masih dijalankan oleh Bang Haji Ridwan tersebut. Nah sekarang Jindan ini disanjung ya, dipuji oleh para netizen atas dirinya tidak mengaku dukun dan keluar dari persatuan dukun. Karena sebenarnya jujur ya, Jindan ini orangnya lucu, menghibur. Dia sekarang sudah kolaborasi dengan Dennis Karista dan juga dengan Dr. Richarli. Sebelumnya dia kesel ya dengan Dr. Richarli, harus pembuktian jarum ataupun kebal pakai jarum abuket dan sebagainya, dia kesel banget. Tapi sekarang dengan Dr. Richarli malah lucu sekali ya, video-video pendeknya, bahkan banyak kebersamaan Dr. Richarli dengan Jindan. Alhasil Jindan sekarang dipuji oleh netizen ya, sebagian netizen lah ya, belum semuanya mungkin, karena mungkin ada yang berpandangan berbeda, karena menyukai satu orang itu susah untuk disukai oleh banyak orang. Tapi kebanyakan sekarang dari para netizen di kalangan publik ini memuji apa yang dilakukan Jindan ini sudah tepat mengambil langkah keluar dari persatuan dukun tersebut. Karena kalau misalnya membahas dukun sendiri ini menuai pro dan kontra. Kalau misalnya kita lihat dari ceramah-ceramah Habib ataupun para ustadz menanggapi bagaimana sih hukumnya mendatangi seorang dukun ataupun percaya terhadap dukun, itu sudah dijelaskan. Kalau misalnya dibahas di channel ini ya tentunya menuai pro dan kontra, dan juga saya tidak mendalami hal itu, jadi saya tidak sesuai membahas mengenai perdukunan. Karena menurut Bang Haji Ridwan nih, dukun ini bisa dukun santet, bisa dukun pijat dan sebagainya. Tapi menurut saya sih, setahu saya, kalau saya kan suka nonton TV, saya pikir atas nama dukun itu adalah dukun yang menyantet doang, bukan yang menyembuhkan. Karena kan kalau misalnya lihat di film-film ya, dukun ini dikategorikan bukanlah penyembuh tapi yang menyantet. Tapi pada kenyataannya mungkin berbeda ya. Nah inilah yang membuat pikiran-pikiran kita menanggapi bahwa orang yang memijat ini bukanlah dukun. Tapi menurut Bang Haji Ridwan, ternyata dukun itu berbeda-beda prakteknya. Ada yang dukun pijat, ada yang menyembuhkan. Oh ternyata seperti itu. Nah tentunya kepercayaan terhadap dukun itu sesuai dari penilaian kalian masing-masing. Dan mengenai pemasalahan pesulap merah dengan Rara Pawang Hujan juga sedang berlanjut. Tapi belum ada ya klarifikasinya. Mungkin ada ya klarifikasi dari si pesulap merah menanggapi Pawang Hujan Rara. Menurut saya sih Rara Pawang Hujan sulit untuk menjebloskan si pesulap merah masuk ke penjara, karena apa yang dilakukan tidak masuk ke dalam pencemaran nama baik, karena kan dia menyinggung sebuah profesinya saja, bukan orangnya, tidak menyebutkan nama jelas. Dia menyamarkan nama, menginisialkan nama pun tidak. Ya jadi bagaimana fokus dari pencemaran nama baik tersebut? Ya alhasil yang kesinggung ya yang memiliki profesi itu kan banyak, bukan hanya di Indonesia saja. Yang lain saja diam-diam aja kok, biasa-biasa aja. Tapi Rara Pawang Hujan mungkin tersinggung ya. Ya seharusnya kalau misalnya dia tidak merasa ya gak usah ditanggapi lah apa kata si pesulap merah. Dan mengenai Debus juga nih, Debus dia turun melaporkan pesulap merah kabarnya dan Dr. Richarli. Padahal si pesulap merah ini justru dia mendukung Debus untuk membudayakan ataupun melestarikan Debus tersebut. Jadi si pesulap merah ini tidak mencemarkan nama baik Debus. Ini mungkin kesalahpahaman ya. Ada beberapa orang yang membawa Debus ini melihat cuplikan-cuplikan potongannya saja dan tidak melihat cuplikan dari penjelasan si pesulap merah ketika ditanya oleh wartawan, justru Debus itu harus dilestarikan.
Dan bahwa Dr. Richard Lee pun dia mengatakan debus itu dia membaca di artikel di Wikipedia, memang debus itu sudah benar-benar adanya, nyata, apa yang dilakukan praktek ataupun pertunjukannya itu sebagai budaya ya, itu beneran ada dan tidak sebagai trik. Jadi yang dikatakan Dr. Richard Lee ini sudah mengklarifikasi dan membenarkan bahwa debus itu bukanlah trik, tapi memang budaya yang harus dilestarikan. Nah, apakah dari perwakilan debus yang turun ini itu sudah tahu video-video tersebut? Nah, kita tidak tahu ya, karena tidak semua debus menurunkan anggotanya untuk melaporkan pesulap merah dan Dr. Richard Lee. Bagaimana kira-kira pandangan netizen melihat hal ini? Untuk debus sendiri, ya memang dia ini bagus ya. Kalau ada orang yang mencemarkan nama baik debus sendiri, dia turun tangan, tapi harus melihat dulu bagaimana nih dari si pesulap merah dan Dr. Richard Lee, apa dia benar-benar menghinakan ataupun merendahkan yang menggunakan debus ini kan enggak. Kalau kita lihat video-video fullnya dari Dr. Richard Lee sekarang sudah menjelaskan bahwa debus itu diakui keberadaannya, bahkan pesulap merah pun mengatakan hal itu. Debus ini pada awalnya yang membawa Sandy Tumiwa kalau nggak salah ya, dia tidak tahu nih. Pokoknya begitulah pemberitaan mengenai seputar dukun. Kita respect kepada Jindan yang sudah keluar dari persatuan tersebut, karena dia seorang Habib ya, kurang pantas juga ya bergabung dengan persatuan dukun tersebut. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you guys buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalian pasti seru ya menyaksikan Jindan, pesulap merah, dan persatuan dukun ini yang masih berlanjut. Sudah berapa bulan nih kira-kira kabar ini, pemberitaan dukun ini sampai saat ini? Masih ramai, masih heboh ya, kita tidak tahu. Karena kalau dalam hal saling melapor ini memang masih akan lama berbulan-bulan, karena ada proses somasi, mediasi. Terus apakah diterima enggaknya nih laporan-laporan terhadap pesulap merah Dr. Richard Lee ataupun Gus Samsudin juga, itu masih lama. Ada proses damainya juga di mediasi, bisa damai bisa enggak. Kalau misalnya enggak, nanti langsung ke persidangan, siapa yang salah, membuktikan, pembuktian juga kan. Oke, thank you guys buat kalian sudah menonton video ini.